kita sudah bicara banyak hal terkait positioning dan ide-ide dari seorang Bung Andin. Saya ingin tahu secara implementasi saja. Kabupaten Banjar ini ada masalah yang sangat klasik yang sering kita catat. Satu adalah banjir dan karhutla. Itu dua hal yang selalu menjadi masalah klasik dan berulang. Jangan katakan political will ya. Saya ingin tahu implementasi apa yang harus dilakukan seandainya qadarullah-nya Anda berdua nanti terpilih. Ini kan masalah dan titiknya di situ-situ saja. Banjir dengan karhutla titiknya di situ aja. Apa yang akan Anda lakukan? Implementasi ya, tidak tataran teori, tidak menerima tataran teori. Tidak. Oke, apa yang saya jawab satu-satu ya. Soal banjir. Titiknya di situ aja loh itu. Gimana caranya kita mau menghalang-halangi soal banjir ya? Orang kita punya drainase aja. Ya, drainase itu salah satu tuh saluran air loh, untuk menampung air tidak nyampe ke permukiman. Kita punya resapan. Saya kebetulan ketua Pansus RDTR. Nanti boleh dicek. Insya Allah mudah-mudahan nanti konkret itu saya sampaikan dengan RDTR terbaru kita di Martapura, insya Allah tidak akan terjadi lagi banjir sepanjang ya pemerintahan ke depan memastikan untuk membuat drainase itu jauh lebih konkret. Jadi jangan hanya karena berpikir untuk 5 tahun, 10 tahun, berpikir untuk 100 tahun. Jelas kok contohnya ada. Kita di Belanda kok lihat itu bendungan aja, air saja, laut dibikin kota. Salahnya apa sih yang sekarang? Ya balik lagi tadi saya sebutin. Saya mau harus nyebutin apa gitu ya? Duit kekecilan tidak. Ini soal politik will balik lagi. Kabupaten Banjar tuh gede masalahnya. Baik, nanti kita tunggu ya. Kita lihat qadarullah-nya seperti apa setelah tanggal 9. Kalau karhutla? Nah, ini persoalan yang memang kita tahu persis. Kan ini perusahaan-perusahaan besar loh di situ. Jadi gini, jangan menyalahkan masyarakat kecil. Nggak boleh dong kita menyalahkan masyarakat kecil. Makanya saya katakan ada banyak perusahaan besar juga di situ. Tapi balik lagi, apakah masyarakat kecil tidak juga menjadi penopang terjadinya karhutla tersebut ya, kebakaran ya. Kita sebutkan kebakaran aja dulu, kebakaran hutan. Ya ini soal tradisi dan kebiasaan. Tradisi dan kebiasaan masyarakat kalau sudah membuka lahan, termasuk juga membuka lahan sawit, pertanian, selalu saja melakukan tindakan pembakaran. Khususnya di daerah-daerah yang kira-kira masyarakat itu memiliki lahan cukup luas. Nah, beda dengan corporate ya. Kalau corporate melakukan sebuah itu jelas pelanggarannya sudah konkret, ya kan? Ini masyarakat. Sekarang saya belum dapat kok jawaban resminya kalau misalnya masyarakat yang membuat itu dihukum juga belum ada. Ya kan? Tapi kalau corporate sudah ada kan yang bisa ditindaklanjuti. Nah, problem ini harus dikuatkan dengan regulasi. Kita pastikan regulasi kita itu sampai ke telinga mereka. Kita pastikan regulasi kita itu punya konsekuensi pidana. Kita pastikan bahwa regulasi kita itu konsekuensinya bisa menjadi nilai kerugian yang bisa dibuat dan dibayar kalau terjadi itu. Nah, yang terakhir ya kita pastikan penyadaran mereka itu dengan pendidikan bahwa ini penting buat masa depan kita. Bagaimana kita bisa menghirup oksigen yang baik, yang benar. Bagaimana bisa anak-anak kita besok masih bisa melihat hutan, masih bisa melihat kebun. Kalau seandainya kita bakar hanya karena sebuah keinginan kita untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kita buatkan penyadaran seperti itu. Sekali lagi, balik lagi, kita harus dekat dengan masyarakat. Kita akan merubah mindset kok. Yang dulunya kita top down, sekarang kita rubah jadi bottom up. Bagaimana melahirkan regulasi itu berasal dari bawah. Jangan mentang-mentang kita menduduki jabatan, apalagi misalnya kita akademisi, kita guru besar, profesor, lalu kita membuat aturan-aturan yang sekiranya tidak berkenan dengan hati masyarakat. Ya, jadi kayak orang ngajar gitu ya? Sama lah, filosofinya tidak jauh beda. Masyarakat itu kita perumpamakan sebagai seorang mahasiswa yang belum tahu persis tentang bagaimana cara memahami ilmu. Ya, ujian pertama ya satu, mereka harus rajin baca. Nah, sama dengan masyarakat, mereka harus sering dengar. Karena beda dong. Kalau mahasiswa kita perintahkan baca, tapi kalau masyarakat jangan disuruh baca, kita yang harus datang. Kita harus menyampaikan. Bagaimana membumikan bahasa-bahasa, termasuk aturan, termasuk benar. Biasanya seorang yang backgroundnya akademisi, kepinteran lah gitulah, ada orang bilangnya dengan gelar Anda doktor itu bicaranya pakai bahasa langit. Nah, gimana supaya bisa membumikan bahasanya nyampe ke hati mereka dan paham?
apa yang akan Anda lakukan? Sekali lagi, saya kan juga punya latar belakang politik. Oke. Saya politisi, di satu sisi, satu hari sebagai politisi, bisa di hari kemudian saya sebagai akademisi. Karena saya menuntut ilmu itu pada saat saya ada di DPRD. Jadi saya mengkombinasi bagaimana teori normatif, bagaimana teori empirik. Itu menjadi satu elaborasi kekuatan saya untuk meyakinkan bahwa berhadapan dengan masyarakat tidak sama berhadapan dengan ibu. Ya, walaupun sama-sama. Jatuhnya juga masyarakat, ya kan ya? Itu harus kita bedakan. Jadi kalau nurunin barriernya gimana? Ketika ketemu dengan mereka gitu kan, supaya ngomongnya enak, nyambung gitu. Pakaiannya harus seperti apa? Ada kriteria nggak? Kalau pakaian mungkin sama, nggak jauh beda ya. Okay. Kalau mau boleh saya contohkan begini, berkomunikasi dengan masyarakat. Kadang kan orang itu terlalu pinter tuh susah gitu lah. Banyak orang mengatakan begitu. Itu banyak teori ya Pak gitu. Gimana Anda contoh begini, dengan masyarakat itu. Masyarakat Banjar khususnya masyarakat Banjar itu jangan pernah kita menonjolkan kepintaran, jangan pernah menonjolkan keangkuhan. Contoh pusing orang lihatnya ya. Saya contohin ya. Contoh. Assalamualaikum Bu, sehat ya Cil, sehat ya Pian, harus sehat, itu yang penting sehat. Pokoknya apa aja yang ada di dunia ini kalau nggak sehat nggak bisa. Kalau sehat tadi bisa sholat, ya kan? Bisa bekerja, bisa rawat anak, semuanya bisa. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat ya terus ya. Kira-kira ulun bisa duduk kah kadakah? Ulun hendak berdiri kah kadakah? Amun pian ketujuh berdiri ulun berdiri. Kalau pian ketujuh berduduk ulun berduduk. Tapi bilanya ulun panat berdiri berduduklah. Mau aja kalau pian mau aja Jersidi. Sentuh hatinya dulu. Insya Allah semuanya akan lebih baik. Artinya tidak ada yang sulit sebetulnya ya. Saya tidak berkomunikasi bahasa akademisi di tengah-tengah mereka kok. Mereka itu masyarakat yang punya tingkat pendidikan, apalagi di Kabupaten Banjar, itu yang mau saya perbaikin. Tapi sekali lagi, masyarakat saya itu masyarakat yang agamis. Masyarakat saya itu adalah masyarakat yang terbuka. Dia bisa menerima siapapun. Dia tidak pernah mencela agama orang lain. Dia tidak pernah mencela suku lain. Tapi ada satu, jangan dilukai mereka. Itu saja.